Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga dengan limpahan rahmat, nikmat dan kesempatan yang Allah berikan, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, salah satunya itu menuntut ilmu. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disampaikan kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan dan pengorbanan beliau kita bisa melaksanakan dan merasakan nikmat dan indahnya Islam seperti saat sekarang ini. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, saya Syafri Oza, NIM 2114020128, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu pada mata kuliah administrasi pendidikan, yaitu mengenai konsep dasar administrasi pendidikan sebagai pemenuhan untuk ujian akhir semester pada semester 3 pendidikan bahasa Arab. Nah, yang pertama itu konsep dasar administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun administrasi pendidikan menurut para ahli, yang pertama itu ada Hadari Nawawi. Administrasi pendidikan adalah serangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. Nah, yang kedua itu menurut Robert E. Wilson. Administrasi adalah koordinasi kekuatan penting untuk pengajaran yang lebih baik bagi anak-anak di dalam organisasi sekolah untuk mencapai tujuan dan menjamin pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu menurut Oteng Sutisna. Administrasi pendidikan adalah sebagai suatu peristiwa mengkoordinasikan kegiatan yang bergantung dari orang-orang dan kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan bersama pendidikan anak-anak. Dan yang terakhir yaitu menurut Kelvin Grieder. Administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses yang menggunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai baik personal maupun material dalam usaha mencapai tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin. Selanjutnya itu pentingnya administrasi pendidikan. Kebanyakan orang berpendapat bahwa administrasi hanya dianggap sebagai kegiatan tulis-menulis dan pembukuan keuangan. Pandangan tersebut kadang-kadang ada benarnya dan juga bukan tidak beralasan. Secara fisik dan kenyataannya, kegiatan administrasi dilakukan dalam praktek tulis-menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik, atau komputer. Pelaksanaan administrasi dalam bentuk tulis-menulis atau lebih dikenal dengan ketatausahaan di sebuah lembaga pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting terkait di berbagai bidang, baik pencatatan maupun surat menyurat, bahkan masalah hukum, sosial maupun ekonomi dan lain-lain, sehingga tidak bisa dipandang kurang penting fungsinya. Lebih-lebih, produk administrasi yang berupa dokumen seperti ijazah, sertifikat, dan surat-surat penting lainnya akan mempunyai nilai tinggi sekali di mata hukum jika akurasinya dijamin benar. Oleh karena itu, kebenaran data administrasi menuntut kejujuran dan kedisiplinan baik pelaksanaan maupun pengelolanya, karena produk administrasi yang demikian biasanya digunakan untuk memperkuat bukti-bukti fisik ditinjau dari aspek hukum. Dalam bidang pendidikan, kebutuhan informasi mulai dari data lembaga, sarana kurikulum sampai dengan data asal dan kondisi ekonomi siswa sangat diperlukan baik oleh perorangan maupun lembaga pemerintahan dan swasta. Nah, adapun
Administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisien, mutu, dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan. Menurut Sergio Vanni dan Server, ada 4 tujuan dari administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu efektivitas produksi, yaitu mencapai efektivitas produksi berarti membantu organisasi untuk menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu efisiensi. Dalam pencapaian tujuan organisasi yang dilayani diupayakan dengan dana, dan tenaga yang sekecil mungkin tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu kemampuan menyesuaikan diri atau adaptiveness. Dalam membantu atau melayani organisasi mencapai tujuannya, administrasi akan menyelaraskan seluruh proses kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu kepuasan kerja. Dari seluruh rangkaian kegiatan administrasi dalam melayani atau membantu organisasi yang dimulai dari penentuan tujuan hingga tujuan tercapai diharapkan mendapat kepuasan kerja. Yang keempat yaitu fungsi administrasi pendidikan. Adapun fungsi-fungsi administrasi pendidikan diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan, yaitu seperti fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, fungsi pengkoordinasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses penetapan dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses untuk memilih orang-orang serta mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi. Nah, pengorganisasian juga dimaksudkan mengatur mekanisme kerja organisasi sehingga dengan pengaturan tersebut dapat menjamin pencapaian tujuan yang ditentukan. Yang ketiga yaitu fungsi penggerakan. Penggerakan menurut Terry yaitu berarti merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Tugas menggerakkan dilakukan oleh pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat penting menggerakkan personil melaksanakan program kerja sekolah. Yang keempat yaitu fungsi mengkoordinasian. Pengkoordinasian mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi itu tidak dikerjakan menurut kehendak yang dikerjakan saja, tetapi juga menurut aturan sehingga menyumbang terhadap pencapaian tujuan. Yang kelima yaitu fungsi pengarahan. Menurut Nawawi, pengarahan adalah memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatannya tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan. Secara operasional, pengarahan dapat dipahami sebagai pemberian petunjuk bagaimana tugas-tugas harus dilaksanakan, memberikan bimbingan selanjutnya dalam rangka perbaikan cara-cara bekerja, mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi-instruksi yang diberikan agar tidak menyimpang dari arah yang ditetapkan, menghindarkan dari kesalahan-kesalahan yang diperkirakan dapat timbul dalam pekerjaan dan sebagainya. Yang keenam yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan mengetahui realisasi perilaku personel dalam organisasi pendidikan dan apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan yang dikehendaki. Menurut Hadari Nawawi, bahwa pengawasan dalam administrasi yaitu metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Adapun
ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu administrasi tata laksana sekolah. Hal ini meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, otorisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan kesejahteraan personel sekolah. Yang keempat yaitu masalah perlengkapan dan pembekalan, dan yang kelima yaitu keuangan dan pembukuannya. Adapun ruang lingkup yang kedua yaitu administrasi personel guru dan pegawai sekolah. Hal ini meliputi pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personel guru, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru, rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru, dan in-service training dan upgrading guru-guru. Ruang lingkup yang ketiga yaitu administrasi peserta didik. Hal ini meliputi organisasi dan perkumpulan peserta didik, masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik, dan bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik. Dan ruang lingkup yang keempat yaitu supervisi pengajaran. Hal ini meliputi usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu usaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode-metode baru dalam mengajar dan belajar yang lebih baik. Yang ketiga yaitu mengusahakan cara-cara menilai hasil-hasil peserta didik dan pengajaran. Dan yang lengkap yang terakhir yaitu pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.